Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 2478227. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 2.3.11 tentang DR dan juga BDR. Langsung saja di sini kita masuk pada labnya. Jadi di lab kali ini kita bakal membahas proses pemilihan DR atau designated router dan BDR backup designated router pada OSPF di jaringan multi access dengan cara mengamati status neighbor antar router, terus melihat bagaimana peran DR dan BDR berubah saat ada router yang dimatikan atau dinonaktifkan kembali, lalu modifikasi OSPF prioritas untuk mengontrol hasil election agar router tertentu menjadi DR atau BDR. Jadi inti dari lab ini itu adalah untuk memahami mekanisme election OSPF, perubahan role saat kondisi jaringan berubah, dan juga cara memverifikasi hasilnya melalui perintah seperti show IP OSPF neighbor dan perintah show yang lain. Mungkin langsung aja kita masuk. Maaf, sebelum kita masuk ke instruksinya, di sini saya bakal membahas tentang DR dan BDR. Jadi DR atau Designated Router, dia merupakan router utama yang menangani pertukaran informasi OSPF pada satu jaringan. Sedangkan BDR atau Backup Designated Router, dia merupakan router cadangan yang akan mengambil alih jika DR mati atau down, seperti itu. Kita masuk pada part 1, bagian 1. Di sini kita bakal coba untuk mengamati bagaimana peran DR dan BDR pada OSPF bisa berubah ketika kondisi jaringan itu berubah. Yang pertama, di sini kita tunggu dulu sampai warnanya itu berwarna hijau. Ini hijau semua berarti sudah. Jadi saat pertama kali kita membuka paket tracer ini link light-nya ini dia warnanya ada yang kuning. Nah, itu harus ditunggu dulu sampai semuanya hijau seperti ini. Karena di sini sudah hijau semua, berarti kita bisa lanjut untuk langkah kedua, yaitu verifikasi status tetangga OSPF saat ini. Gunakan perintah yang sesuai pada setiap router untuk memeriksa DR dan BDR saat ini. Di sini ada keterangan jika sebuah router menunjukkan full/droughter, itu berarti router tersebut bukan DR atau BDR. Untuk perintahnya ini show IP OSPF neighbor. Kita langsung coba aja untuk di RA. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini itu ada 3 router, yaitu router RA, RB, dan juga RC. Langsung aja kita coba show IP OSPF neighbor. Nah, seperti ini outputnya. Kalau kita lihat sama kayak yang contohnya, sekarang kita ke RB, show IP OSPF neighbor. Seperti ini untuk RB dan RC. Dan untuk RC seperti ini. Sebelumnya di sini bisa dilihat ya bahwa skornya itu masih 0%. Kalau misalnya dicek ini masih belum dikerjakan. Nah, saya bakal mencoba untuk mengerjakan sampai semua ini berubah menjadi hijau dan skor komplitnya ini 100 seperti itu. Jadi jadi router yang DR menjadi DR itu adalah
router RC ya. Kalau misalnya kita lihat dari output show IP OSPF neighbor tadi. Terus yang menjadi BDR itu ada router RB dan yang menjadi dan OSPF status OSPF pada router RA dia statusnya kayak gini, full/router kayak gini. Kita lanjut ke langkah 3 yaitu mengaktifkan debugging agency IP OSPF. Masukkan perintah debug pada RA dan RB. RA perintahnya ini udah ada contohnya, debug IP OSPF agency. Bisa dilihat di sini udah on. Dan yang RB kita masukkan juga perintah yang sama. Seperti ini udah on juga. Lalu berikutnya di langkah 4 kita bakal coba menonaktifkan interface gigabit Ethernet 0/0 pada RC, configure terminal, interface G0/0, terus shutdown. Seperti ini bisa dilihat bahwa lampunya di sini jadi warna merah. Kita harus menunggu sekitar 30 detik hingga penghitung waktu mati pada RA dan RB. Sebentar, kita tunggu dulu. Berdasarkan output debug, router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang terpilih sebagai BDR. Kita bakal coba cek di RA menggunakan perintah show IP OSPF interface G0/0. Kalau kita lihat di sini ada state-nya BDR prioritas 1. Di sini RA dia sekarang menjadi BDR, dan kalau kita ke RB show IP OSPF interface G0/0, di sini RB menjadi DR. Lalu langkah berikutnya pulihkan kembali interface G0/0 pada RC. Sekarang kita aktifkan lagi interface G0/0 no shutdown. Seperti ini. Kita tunggu sampai warna hijau semua. Di sini di perintah 8, langkah ke-8 kita harus mematikan debuggingnya. Perintahnya pakai ini. Di RB sama RA. Kalau udah, kita lanjut pada part 2 atau bagian 2. Di langkah 1, konfigurasikan prioritas OSPF pada setiap router. Untuk mengubah DR dan BDR, gunakan perintah IP OSPF priority untuk mengkonfigurasi port gigabit Ethernet 0/0 pada setiap router yang
pada setiap router dengan prioritas interface OSPF sebagai berikut. Jadi di sini udah dikasih tahu prioritasnya. Untuk cara mengkonfigurasinya ini udah dikasih contoh, langsung aja kita di RA configure terminal, lalu interface G0/0 IP OSPF priority kita sesuaikan di situ RA 200. Bisa dilihat di sini skornya nambah. Terus sekarang RB configure terminal interface G0/0 salah. Lalu IP OSPF priority 100. Terus sekarang kita ke RC interface G0/0 IP OSPF priority 1 yang RC. Bisa dilihat di sini skornya udah 100. Kalau kita cek di sini assessment itemsnya dia udah checklist semua. Kita udah mengkonfigurasi OSPF prioritas sesuai dengan yang ditentukan di lab kali ini. Jadi di bagian 2 kita itu di bagian 1 dulu ya, kita bahas dulu. Tadi kita di bagian 1, di part 1 itu mengamati bagaimana peran DR dan juga BDR bisa berubah ketika kondisi jaringannya juga berubah. Tadi kayak kita coba untuk mematikan gigabit interface gigabit Ethernet 0/0, yang dimana hal itu memicu perubahan role. Lalu setelah daytime-nya itu habis, kita amatikan tadi router mana yang terpilih menjadi DR dan BDR baru, seperti itu. Lalu setelah RC-nya diaktifkan kembali, role-nya berubah atau tidak, seperti itu. Dan di bagian 2 atau part 2, kita mencoba untuk mengubah prioritas OSPF untuk menentukan router mana yang akan menjadi DR dan juga BDR. Untuk nilai priority-nya dia ini udah ditentuin RA 200, RB 100, dan juga RC 100, maaf. Jadi semakin besar nilai prioritasnya, semakin besar juga peluang router tersebut terpilih menjadi DR. Karena itu di sini RA dia diprioritaskan ya. Karena nilainya paling besar, jadi dia diprioritaskan menjadi DR, sedangkan RB menjadi RB menjadi BDR, seperti itu. Mungkin untuk kesimpulannya dari lab kali ini, jadi lab ini tuh menunjukkan bahwa pada OSPF terdapat proses pemilihan DR dan juga BDR untuk mengatur pertukaran informasi routing pada jaringan multi-akses. Peran tersebut bisa berubah ketika ada perubahan kondisi jaringan, misalnya saat router down atau aktif kembali, kayak yang udah kita coba tadi. Lalu, hasil election juga bisa dikontrol dengan mengatur OSPF prioritas pada interface, sehingga router yang diinginkan itu bisa dipilih sebagai DR maupun BDR. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.